Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dalam program Lentera Malam dari Gereja Toraja Jemaat Rantepal. Lewat doa, pujian, dan renungan yang akan disampaikan oleh Bapak J.K. Tondok dengan tema orang percaya harus membangun komunikasi dengan orang lain. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, malam ini di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpuji namamu, luar biasa kasih-Mu memimpin dan mengatur langkah kami. Dan sekiranya demikian Tuhan, itulah yang terbaik buat kami semua. Bapa di sorga, malam ini kami akan membaca firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini tertanam dalam hati kami. Dan kami bukan hanya pendengar firman, tetapi juga memberlakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, syukur kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca bersama pada malam ini yaitu dari Yohanes 4 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-39. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa suatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan masak untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Demikian firman Tuhan.
Saya mencoba memberi satu tema, yaitu orang percaya harus membangun komunikasi dengan orang lain. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus di rumah, ada sebuah peristiwa yang terjadi sangat lama dan berlarut-larut antara orang Yahudi dengan orang Samaria, karena orang Samaria dianggap bukan Yahudi sesungguhnya, yang nakita pasese, yang tidak sepaham tentang hukum Taurat dan tentang tempat penyembahan. Namun di Sikar, sebuah kota di Samaria, Yesus dan seorang perempuan, dalam bacaan Yohanes 4 tadi, Yesus Yahudi dan perempuan Samaria, malah bercakap-cakap. Sebenarnya tidak boleh, itu dilarang keras. Yesus minta air kepada perempuan itu, "Berilah aku minum." Masakan seorang Yahudi minta air kepada orang Samaria, kata perempuan Samaria itu. Apa kata Yesus? Ayat 10. "Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup, dan tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya." Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, perempuan Samaria itu akhirnya menjadi penyambung pelayanan. Yesus membuka isolasi antara Yahudi dan Samaria yang tidak boleh bergaul, dan terjadi relasi oleh perempuan itu dengan kaumnya, keluarganya atau orang Samaria yang lain. Perempuan itu pergi ke kota memberitakan tentang Yesus yang menyatakan segala sesuatu yang telah kuperbuat. Dan orang yang mendengar, lalu mereka pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Maukah kita membuka diri, membuka hati dengan orang lain, sekalipun orang lain tidak baik dengan kita? Ada sekat antara kita, ada perbedaan yang membatasi kita. Tidak seperti Yesus. Banyak sekali itu terjadi dalam kehidupan kita dan tidak bisa disangkali. Kerjakanlah relasi atau hubungan dengan orang lain. Berbagai karakter manusia yang kita jumpai, karena kita mengenali diri sebagai orang yang harus memancarkan air hidup terus-menerus, karena kita sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus sebelum kita menjadi berkat bagi hidup sesama. Itulah tugas utama bagi gereja dan orang-orang percaya secara pribadi yang telah menerima keselamatan dari Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kata-kata figurasi Tuhan Yesus seperti makanan. "Makananku ialah melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga," kata Yesus. 4 bulan lagi musim menuai, Yesus berkata, "Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai." Figurasi dengan makna sebuah kata yang sangat dalam. Artinya kebutuhan jasmani, kebutuhan hidup sudah diberikan Tuhan kepada setiap kita melalui usaha kita, pekerjaan kita, apalagi. Namun makanan rohani, kebutuhan rohani yang urgen itu tidak terlalu mendesak, tidak cepat dibutuhkan, padahal sangat urgen sekali. Perempuan Samaria dengan gesit dan cepat menuai jiwa-jiwa Samaria yang lain. Mari Bapak Ibu saudara-saudara bangun komunikasi pada adaptasi baru, new normal,
yang terjadi saat ini dengan penuh motivasi secara bijak dan benar untuk pelayanan yang prima secara cerdik, bukan komunikasi yang mendakwa orang lain dari sisi yang subjektif. Sungguh indah percakapan Yesus dan perempuan Samaria dengan jawaban-jawaban yang taktis kepada murid-muridnya, sehingga baik penabur, yaitu Roh Kudus, atau Yesus dan penuai, murid Yesus, perempuan Samaria, atau termasuk kita-kita ini, sama-sama akan bersuka cita. Ada contoh kecil saya mau sampaikan, tapi contoh ini dapat merupakan embrio tahap awal perkembangan generasi untuk keberlangsungan kehidupan percaya, yaitu anak-anak kita sejak kecil mengenal Tuhan Yesus, apakah melalui ayah, ibu, atau dua-duanya, atau orang lain. Tamparan ini buat orang tua, ayah, ibu, atau imam-imam dalam keluarga tentang pendidikan anak untuk bertumbuh dalam iman Kristen, untuk harapan gereja dan pemilik masa depan. Stigma mereka cuek, instan, boros waktu. Ini tanggung jawab siapa? Tentu menjadi tanggung jawab gereja, tanggung jawab kita bersama. Kita lihat orang Israel, kadang generasinya dalam berbagai dekade waktu terpuruk. Itu pelajaran bagi generasi kita dan bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, mari kita mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat dunia. Suatu pengakuan yang tuntas melalui tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab gereja, tanggung jawab di masyarakat, tanggung jawab di keluarga. Dan ini bukan hanya orang Yahudi yang mengenal Yesus sebagai juru selamat, tetapi bangsa-bangsa lain juga, dan juga orang Toraja. Kita sebagai orang Toraja, Bapak, Ibu, saudara-saudara, malam ini camkanlah hanya iman Kristen yang dapat memuaskan dahaga rohani manusia. Amin.
Bapa di sorga, padamu saat ini kami bersyukur. Firman-Mu Tuhan kami sudah dengarkan. Kiranya firman-Mu ini Tuhan betul-betul hidup dalam kehidupan kami. Dan kami ya Tuhan boleh menyatakan apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Melalui janji-janji kami Tuhan. Melalui aktivitas kami. Bapa di sorga, malam ini Tuhan kami serahkan hidup kami kepadamu. Kau jaga kami Tuhan, Kau lindungi kami Tuhan, sehingga kami boleh tidur, boleh beristirahat dengan sempurna. Dan esok pagi Tuhan, Kau bangunkan kami lagi. Engkau memberikan karunia yang baru buat hidup kami besok. Melaksanakan segala tanggung jawab aktivitas kami, di mana semuanya itu Tuhan adalah untuk memuliakan nama-Mu. Bapa di sorga, ini doa kami Tuhan, ini syukur kami Tuhan. Sertai kami semua Tuhan, pimpin kami Tuhan, secara gereja, masyarakat, bahkan secara pemerintah kami Tuhan di dalam pandemi COVID ini. Kiranya petunjuk-Mu yang terjadi Tuhan, bukan kehendak kami. Mengatasi semua itu di dalam kuasa-Mu Tuhan. Ini yang kami harapkan, ini yang kami percaya Tuhan. Pakai kami semua, pakai pemerintah kami, pakai gereja, pakai semua masyarakat Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, karena itulah yang kami inginkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama memberi kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita. Mari terus membangun komunikasi dengan orang lain. Sampai jumpa di Lentera Malam berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.